Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosi Widyaningrum, kelas 02 PGSD NPM 540041. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang instrumen mengajar. Apa sih instrumen mengajar itu? Instrumen adalah alat bantu bagi guru untuk mengajar. Dengan alat bantu tersebut, nanti guru bisa mengajar dengan tepat. Jadi, karena instrumen itu adalah alat bantu yang harus dimiliki oleh guru, maka guru harus memilikinya. Proses pembelajaran perlu dirancang agar sesuai dan relevan dengan pokok bahasa, tujuan, dan isinya. Waktu yang diperuntukkan bagi pengajar dalam kelas sebagian besar adalah tergantung kepada kepadatan isi pembelajaran yang hendak disampaikan. Ada berbagai macam dalam instrumen mengajar, antara lain silabus, prota, promes, RPP, dan modul. Nah, kita berikan penjelasan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi. Yang kedua, prota, yaitu program tahunan. Maksudnya adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, promes atau program semester, berisi rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester. Misalkan 1 semester itu mempunyai rencana apa saja, dan setiap semester itu kan mempunyai agenda-agenda. Nah, itu juga dimaksud dengan promes atau program semester. Yang keempat, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini berisi tentang guru nanti ketika mau mengajar. RPP itu sebagai pedoman. Yang kelima, modul, atau juga bisa disebut dengan LKPD, atau juga bisa disebut dengan LKS. LKD sama LKPD sama LKS itu hampir sama, cuman bedanya kalau LKPD itu lembar kerja peserta didik, kalau LKS itu lembar kerja siswa. Sama-sama diperuntukkan untuk peserta didik. Ini berisikan tentang buku berisi materi-materi atau rangkuman materi yang di dalamnya ada lembar kerja dan tes. Nah, di sini kita ketahui dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama ada identitas. Nah, kita harus menuliskan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, KI atau kompetensi inti. Yang ketiga, KD, yaitu kompetensi dasar. Yang keempat ada indikator. Yang kelima ada materi yang diajarkan. Nah, di sini teman-teman, materi yang diajarkan harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mengajar agar efisiensi waktu. Yang ke-6, pendekatan metode, teknik, model, dan strategi. Nah, ini bertujuan untuk menentukan di kelas ini kita yang tepat menggunakan metode apa, teknik apa, strategi apa, agar penyesuaian pembelajaran antara siswa bisa tercapai dan bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu berhasil. Yang ke-7, sumber-sumber belajarnya. Nah, kita harus mengetahui sumber belajarnya itu dari mana saja. Kita harus juga mempersiapkan sebelum mengajar. Yang ke-8 ada media. Sama dengan sumber belajar teman-teman. Media juga harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum mengajar agar tidak keteteran, dan karena guru harus mempunyai persiapan sebelum mengajar. Yang ke-9, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ada pembukaan, inti, penutup. Di sini maksudnya keterampilan membuka guru dalam pelajaran, keterampilan bertanya kepada peserta didik. Oh ya teman-teman, keterampilan bertanya kepada peserta didik tidak hanya asal bertanya, karena keterampilan peserta didik itu ada keterampilannya, tidak asal, tidak boleh teman-teman. Keterampilan menutup pelajaran itu juga tidak boleh asal, semua di sini ada keterampilannya. Keterampilan menguatkan, maksudnya keterampilan menguatkan di sini adalah keterampilan memberikan penguatan. Apabila kita memberikan pertanyaan kepada murid misalkan, nah murid itu bisa menjawab. Nah, itu kita harus memberikan sebuah apresiasi atau reward. Kita berikan hadiah, kita berikan nilai, atau kita berikan bintang. Nah, itu juga bisa mempertahankan agar dia selalu ingin
memperhatikan sehingga bisa menangkap materi yang diajarkan. Nah, keterampilan memberikan persepsi, keterampilan mengelola kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, yang selanjutnya evaluasi ya teman-teman. Evaluasi itu tidak melihat nilai, tidak hanya mencari nilai ataupun hasilnya saja. Nah, evaluasi ini untuk melihat atau mengetahui apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah berhasil atau belum teman-teman. Misalkan bisa dievaluasi lewat tes, bisa tertulis dan tidak tertulis, atau bisa juga dengan observasi atau wawancara. Itu juga bisa melihat tingkah laku siswa, tidak hanya tes tertulis, tes tidak tertulis. Nah, itu teman-teman, terima kasih.